Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sumarsono di acara Sapa Pagi Tribun Kaltim. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga di Jumat hari ini kita selalu mendapat keberkahan, selalu bahagia. Tribuner, pagi ini saya akan kembali mengulas apa saja berita-berita yang menjadi headline Tribun Kaltim edisi Jumat 19 Juni 2020. Di halaman 1 Tribuner, bahwa pilkada tinggal beberapa bulan lagi, KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia. Di Kaltim ada 8 kabupaten kota, sedangkan di Kaltara selain kabupaten kota ada pemilihan gubernur Kalimantan Utara. Di Tribun Kaltim hari ini diberitakan mengenai penambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada, di mana pemerintah telah menambah anggaran untuk pelaksanaan pilkada 2020 sekitar 1,02 triliun. Cukup luar biasa penambahan ini karena pilkada yang berlangsung pada masa pandemi COVID-19 ini perlu adanya alat pelindung diri seperti masker, mungkin sabun untuk cuci tangan, sehingga KPU perlu adanya penambahan anggaran untuk itu. Di halaman Balikpapan juga disampaikan KPU Kota Balikpapan untuk melakukan sosialisasi. Selama ini KPU Kota Balikpapan melakukan secara online, artinya tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung, karena hal ini kan karena masih masa pandemi, kita tidak boleh melakukan pengumpulan massa yang cukup banyak, sehingga untuk menghindari itu sosialisasi KPU dilakukan secara online atau melalui digital. Masih di halaman 1 Tribuner, lanjutan mengenai berita tarif tol Balikpapan Samarinda. Hari ini dijelaskan bagaimana perbandingan antara tarif tol di Jawa, di Sumatera, dan di Kalimantan, yaitu di Balikpapan Samarinda. Menurut Badan Pengelola Jalan Tol, ada di sini di grafis jelas, Anda kalau nanti membaca Tribun Kaltim, ada beberapa perbandingan tol. Misalkan di Jagorawi di Jakarta itu tarif tol 7.000 per kilometer. Ini untuk kelas 1. Kemudian bahkan di dalam kota Balikpapan di Jakarta ini untuk golongan 1 aja 10.000 per kilometer. Mungkin beda karena mungkin kalau di dalam kota Jakarta karena akses lalu lintas sangat padat dan memang untuk menghindari tol sehingga perlu tarif yang cukup mahal. Sedangkan di Balikpapan Samarinda tarif tol 1.200 per kilometer. Tribuner, nah ini kalau kita misalkan mohon maaf ralat, ini tol dalam kota, dalam artian ketika masuk tol Jakarta ini 10.000 karena tarif sini untuk Jabodetabek 1.800 per kilometer, sedangkan tol Sumatera 1.000 kilometer. Lebih lengkapnya nanti bisa Anda baca di Tribun Kaltim edisi Jumat 19 Juni 2020. Kemudian Tribuner, kalau kita baca di halaman dalam ekonomi, kita masih mengulas mengenai dampak COVID dan terhadap UMKM di Indonesia. Nah, sekarang kita ke halaman Tribun Etam Tribuner. Di halaman Tribun Etam hari ini menurunkan masih perkembangan kasus COVID-19. Kalau beberapa hari lalu Kota Bontang sempat zero
kasus COVID-19 kemarin kembali muncul penambahan kasus COVID, artinya posisi zero sekarang sudah terisi kembali. Ini menandakan bahwa masyarakat harus dan tetap waspada, mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, selalu menjaga kebersihan. Karena apa? Karena bukan berarti ketika sudah kasusnya sudah berhenti ataupun pasien semua sudah sembuh, kita harus tetap waspada, tidak boleh lalai, bangga bahwa kota kita dari kita sudah kosong, zero kasus. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa kasus yang muncul terjadi pada orang tanpa gejala atau OTG. Ini yang perlu tetap diwaspadai, Tribuner. Di sini juga ada berita atau foto yang menarik jadi master halaman Tribun Etam, yaitu Kapolda Kalimantan Timur yang melakukan aksi donor darah. Ini merupakan satu rangkaian Hari Bayangkara yang akan jatuh pada 1 Juli yang akan datang. Tribuner, di halaman Kaltara hari ini kita bukan berada di halaman 17, tapi kita di halaman 13 dan 14, karena di situ beberapa berita yang menurut saya cukup menarik juga. Di Kalimantan Utara masih sekitar kasus COVID-19, tetapi Kalimantan Utara yang lebih dulu dinyatakan new normal, sehingga mohon maaf, kita kembali bahwa Tribun Kaltara di halaman 17 itu masih terkait kasus COVID-19, di mana Rumah Sakit Daerah Sumarno memeriksa sampel swab pakai TCM. Ini mungkin ya lebih merupakan perkembangan terbaru, sehingga nanti uji swab tidak lagi harus dikirim ke Jawa, sehingga akan segera cepat terpantau berapa jumlah pasien COVID yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Utara. Tribuner, di halaman olahraga menurut saya ini menarik karena apa? Karena biasa di akhir pekan akan berlangsung siaran Liga Eropa, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, yang Anda bisa saksikan di TVRI ataupun di televisi swasta lainnya. Kalau di Liga Italia, kabar terbarunya adalah Napoli berhasil menjuarai Piala Coppa setelah mengalahkan Juventus melalui adu penalti. Baca di halaman 22. Sedangkan di halaman Liga Super Bowl, ini yang menjadi yang ditunggu-tunggu oleh penggemar bola. Nanti ini akan ada preview antara Sevilla melawan Barcelona, di mana Messi akan diturunkan dan siap untuk memberikan kejutan bagi pecinta bola di Liga Spanyol. Tribuner, demikian beberapa headline atau isu-isu berita yang diangkat Tribun Kaltim edisi Jumat 19 Juni 2020. Semoga Tribuner mendapat informasi yang secara cepat dan akurat. Tentunya jangan lupa tetap membaca edisi Tribun Kaltim print, cetak hari ini, dan inovasi baru di koran digital yang bisa Anda dapatkan ketika Anda berlangganan Tribun Kaltim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.